Bisa langsung dibuka itu bagi yang sudah mempunyai PDF-nya baik cetak ataupun apa namanya eh, cetak ataupun digital ya. Kita buka sedikit, mungkin diperbesar aja biar terlihat lebih jelas. Ya, judulnya Syarhu Manzumah Tanbihat Al-Wadihah li Tilawati Suratil Fatihah. Ini manzumah, artinya manzumah ini adalah salah satu karya di dalam ilmu-ilmu keislaman, bisa dalam bentuk nazam atau dalam bentuk nasr. Manzumah artinya itu syair, ya berbentuk syair berbahasa Arab mempunyai kuafi dan aturan-aturan tersendiri, dinamakan nazam. At-tanbihat itu peringatan-peringatan al-wadihah yang jelas di tilawati surat al-Fatihah untuk membaca surat al-Fatihah yang dikarang oleh Syekh Abu Yusuf Akram Al-Hashimi. Ya, menurut kabar yang ada beliau masih hidup ya, dan saya belum pernah, dan saya juga mencari-cari biografi beliau, ya apakah beliau masih hidup tidak, dan tidak ada biografi yang khusus menerangkan siapa beliau gitu. Oleh karenanya silakan di next saja uh, apa bukunya atau kitabnya. Ya di situ tidak ada biografi beliau ya, hanya ada takdim. Ya takdim itu sambutan dari salah satunya Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi, salah seorang ulama ahli qiraat dari Mesir yang tinggal di Taif, Arab Saudi. Ya, itu adalah beberapa takdim ya, artinya itu satu sambutan yang nggak perlu kita bahas. Coba diperbesar lagi aja, kayaknya masih terlalu kecil. Apa lebih full aja. Nah, jadi biar lebih oke. Okay. Nazom ini atau manzumah ini berjumlah 39 bait ya. Kita akan bagi dua sesi, berarti saya targetkan insya Allah hari ini akan selesai 20 bait. Jadi pekan depan akan khatam juga 39 bait insya Allah ta'ala. Baik, saya akan bacakan dulu nazomnya, lalu nanti syarahannya. Dan ikhwan yang mungkin belum bisa bahasa Arab atau apa, tidak usah khawatir ya, karena saya akan membahas inti-intinya. Artinya tidak satu kitab full ini saya akan bahas, saya akan cari inti-intinya, terutama dalam syarat. Dan nanti silakan dicatat gitu. Bagi yang memang ada yang belum paham atau mungkin ada kata-kata yang sulit atau kata-kata yang asing, maka dicatat sebagaimana Anda penuntut ilmu seperti itu ya. Ketika ada yang tidak didapati tidak didapati suatu kesulitan, maka dicatat seperti itu. Saya syarah ini akan saya ambil yang penting-penting ya, dan utamanya saya akan lebih fokuskan kepada prakteknya nanti. Seperti itu. Teori-teori disampaikan di sini ini bersifat pendukung ya, pendukung agar kita nanti tahu gambaran dasarnya bagaimana tilawah Al-Fatihah yang disampaikan oleh Syekh Al-Hashimi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimina amin. Qala Syekh Abu Yusuf Akram Al-Hashimi fi manzumatihi, Ahmadu man asbagha lil insani min fadlihi tilawatil Qur'an wa salliyan 'ala an-nabiyyi wal ali khairu murattalin wa khairu tali. Wa ba'du khudh nadman nutqul Fatihah ahkamuha bayyinatun wa wadihah. A'ni bidhil ahkami bit tilawati. Khudh lafdhaha mawrufatal qira'ati. إذ واجب قالوا من الأعيان معرفة التجويد للقرآن لا سيما فاتحة الآيات فاللحن فيهما يبطل الصلاة همزة أعوذ فعلما مرققة بالله كسر الباء قسطا حققا وجيء لشيطان وتابع ثم استفعل بما بقى وراعي في جيم الرجيم الشدة وأربع الوقف عليه عدة واحرص على الكسر بباء باسم وهمس السين والصفير حتمي واللام بسم الله لا تظنها والراء في الرحمن صن تفخيمها كذاك مثل القول في الرحيم والوقف عنده كما الرجيم وهمز الحمد فرققا واحرصا بضمة الدال فلا تختلسا ولام لله فلا تفخم بالكسر فيما قبلها فلتفهم في لفظ رب فخم الراء به وشدة الواء فلا ترفو به والعالمين لا تمد ألفها غير الطبيعي تكن لحدها
wahya wa harful aini kul mustafilah wal waqfu indaha thalathan faqbala waji bihamsil ha'i kadzaka wastafil bi alifir rahman wa raqiq la tutil wa maliki hurufuhu muraqqaqah wa shiddu wal hamsu bikafil haqqaqah wa yaumi raqiqil hurufa fadla wahris 'alal kasri limimin wasla wa ruhi shiddatin bidalid dini wa mithlu ta'in fihi la tuhini wa hamzu iyyaka faqat'un fastafil wa shaddidil ya'a wa maddan la tutil wa ji' li 'aini na'budu tawassuta wa ba'aha wa dala dhamman ukida wa lafdhu nasta'inu kullun mustafil wal waqfu sab'un 'indaha kama nuqil wa raqiqil hamza wa raqiqil hamza li lafdhi ihdina wa laha urahun atau rikhun hamsuha fabayyin la musirata la tubin wa dadima wasadu adna darajati fakhima wahris ala safiriha wa hamsiha warra'u fakhim walladhi yatba'uha wa khallis at-ta'a li mustaqimi li'annaha tujawiru tafkhimi ta'ni bihil qaf wa sinun mithluta fa anta in fakhamtaha sadan ata wa lafdhu an'amta fasakkin nunaha wal 'ainu sun makhraja wa hiqqaha wa fi 'alaihim ha'uha bihamsi wal kasru la takhtalis binaqsi wa mimu maghdubi fa khallis mustafil 'ain an ghainiha wa dadu mutlaqun musta'an wahdhar min at-tafkhimi fi lami walad wa li anna dadan mutlaqan laha 'arab wahdis ala shiddatiha al-arba' ashar fashaddu atau fashiddu haffani fadan amru ishtahar walhamdulillahi ala ma qaddara bihusni tanzim alladhi qad nuthira wa kulli ma marra shadid al-hirsi kay ma yakunu fil ada'i naqsi abyatuha tillun bijummalin wasin wa qudusu ghairukum fatarikhun fahum thumma salatan wa salaman wadihah ma qara al-qari'u ayil fatihah ala nabiyil mustafa wal ali wa kullu qari'in wa kullu dan alhamdulillah. Ya. Mungkin untuk daurah ini ya saya tidak memfasilitasi sanad untuk nazom. Kenapa? Karena memang saya belum mendapatkan sanad ini. Artinya dari penulisnya juga tidak diketahui gitu ya. Masih majhul, tanda kutip masih majhul dan saya belum menemukan ada sanad terhadap nazom ini. Oleh karenanya untuk daurah kali ini ya yang ada fasilitas sanad adalah untuk surah Al-Fatihah. Jadi untuk nazom ini kita kupas dari teorinya saja, tidak dari riwayat sanad. Baik, next boleh. Kita coba kupas satu persatu baik-baiknya tentang apa yang dimaksud atau yang disampaikan oleh penulis ini. Syarahul Manzumah, syarahnya. Ahmadu man asbaq lil insani min fadlihi tilawatul Qur'an. Sallian ala nabi wal ali khairu murattalin wa khairu dari wa ba'du khudh nadman yunukil fatihah ahkamuha bayyinatun wa wadih. Ini bagian muqaddimah ya, bahwasannya kata beliau Ahmadu man asdaqu lil insan, saya memuji kepada zat yang memberikan kesempurnaan bagi manusia, itu Allah Subhanahu wa taala. Min fadlihi tilawatil Qur'an, yang dengan kesempurnaan itu Allah memberikan apa? Karunia berupa apa? Tilawatul Qur'an. Di mana Al-Quran itu Allah turunkan sebagai karunia bagi manusia. Musallian ala nabi wal ali, lalu seperti biasa ya, masuk sunnah adalah ketika kita memulai sesuatu membaca tahmid dan salawat. Beliau bersama Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ali dan keluarga beliau. Al-al ada yang mengatakan keluarga beliau dari Bani Hashim, Abdul Muttalib. Untuk pendapat Imam Syafi'i ada juga mengatakan al ini termasuk atba'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairu murattalin wa khairu tali. Salawat kepada Nabi SAW yang dan para alnya, para keluarganya, yang beliau itu apa? Punya sifat khairu murattalin wa khairu tali. Orang yang paling baik dalam murattil, ya, orang membaca Al-Quran dan juga paling bagus bacaan. Wa ba'du intiqalul kalam ila kalamin akhar. Wa ba'du artinya adalah perpindahan dari satu kalam ke kalam berikutnya. Khudh nadman linuttil Fatihah ahkamuha bayyinatun wa wadih. Dan ada pun setelahnya kata beliau, ambillah nazom ini untuk mengucapkan Al-Fatihah dengan hukum-hukum yang jelas lagi. Apa bayyinatul wadih sama ya, bayyinatun itu jelas, wadih juga jelas. Artinya ambillah nazom ini, wahai para penuntut ilmu, kita
kita semua untuk dijadikan apa? Sandaran kita untuk membaca Al-Fatihah dengan hukum-hukum tajwid yang benar seperti itu. Nah, terus boleh. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang hukum tajwid. Bagaimana kita hukum dalam bertajwid? Nah, itu di sebelah kaki di situ ada, saya akan ringkas. Hukum tajwid itu dibagi dua oleh para ulama ahli tajwid. Bahwasanya pertama, dia bersifat fardu ain untuk bagi orang-orang yang mengamalkan. Kita sebagai seorang muslim ketika membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Ya, kita membaca makhraj huruf ain dengan benar, ha dengan benar, membaca makhraj shad dengan benar, membedakan bot dengan dal dengan benar, membaca iqlab, membaca gunnah, membaca mad dan segala halnya itu termasuk hal yang dituntut dalam syariat dalam bacaan Al-Quran. Itu hukum fardu ain. Adapun kita mempelajari teorinya, mempelajari substansi materi tajwid, ya seperti kita misalnya sekarang nih mempelajari nazom ini, ya atau kita mempelajari misalnya matan Tuhfatul Atfal, mempelajari matan Jazariyah, mempelajari matan Salsabil Syafi misalnya. Apa hukumnya kalau mempelajari itu? Seminimal fardu kifayah. Ya, kenapa? Karena untuk mengetahui teori itu, ya itu adalah ranah untuk orang-orang yang memang ingin menjadi ahli di dalamnya. Ya. Tapi untuk pengamalan itu wajib atau fardu ain. Ya seperti itu. Nah makanya tetap saja ujung-ujungnya walaupun mengamalkan tajwid itu wajib atau fardu ain, sementara mempelajari tajwid itu fardu kifayah, untuk membahas teorinya tetap saja ujung-ujungnya kita tetap mesti belajar. Kan ini seperti itu. Cuman ya yang dirinci oleh para ulama kan nggak semuanya orang mau jadi ahli nggak mau semuanya orang mau menjadi ahli tajwid gitu kan. Ada orang yang paham ilmu ini. Maka untuk memperdalam sedalam-dalamnya itu adalah fardu kifayah. Adapun kita ya minimal kita sebagai pembaca Al-Quran, minimal kita sebagai orang yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, maka ya tentunya menjadi fardu ain kita adalah mengamalkan hukum-hukum tajwid yang ada. Seperti itu. Dan ini diambil dari Jazariyah, ya. Dalilnya dari Imam Al-Jazari yang mengatakan walakhu bitajwidi hatmun lazimu allam yujawidil qur'ana atif li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitulah Al-Quran kata beliau, dan berpegang teguh kepada tajwid itu adalah suatu kelaziman, suatu keharusan yang sangat tegas. Karena siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia akan berdosa. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan tajwid. Ya, tidak seperti kalamul Arab yang lain. Ya, wahakadha minhu ilaina wassalam. Dan begitu pula sampai kepada kita. Makanya kita mengenal mata rantai di ayat surat Al-Quran dari zaman ke zaman. Bagaimana sanad Al-Quran terjaga dari zaman ke zaman. Nah, inilah salah satu implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang menjaga. Kalau tajwid ini menjaga dari dari segi bacaan ya, dari al-qiraah seperti itu. Nanti ada juga kalau menjaga Al-Qur'an dari sisi tulisan, ada ilmu rasul. Ya, ada juga menjaga dari sisi makna, ada ilmu tafsir. Nah, jadi Al-Qur'an itu dijaga dari berbagai aspek. Selanjutnya bait 6, la siyama fatihatal ayati fallahnu fiha yubtirus salata. Saya betul salat ya. Al ayati itu salat. La siyama fatihatal ayati fallahnu fiha yubtirus salata. Dan begitu pula dengan soal Fatihah ya, yang dimana kalau kita terjadi kesalahan ya, atau kita karena tidak mempelajari tajwid akan terjadi suatu lahan. Yang lahan itu dapat membatalkan sholat. Nah, sekarang kita di muqaddimah ini kita mesti tahu dulu apa itu lahan. Nah, secara umum kita sudah tahu. Lahan itu ada dua. Ya, teman lahan khofi dan lahan jali. Ya, mungkin bisa dituliskan dikit aja. Nah, ada syarahnya di bawah. Ya, jadi ada lahan itu ada dua secara umum, ada lahan khofi dan lahan jali. Ya. Kalau lahan secara istilah adalah maknanya al-khata' awil al-mailu 'anis shawab fil qiraati. Ya, al-khata'
awil mailu anis sawabi fil qira'ah, yaitu kesalahan ya dalam membaca Al-Qur'an. Ya, al-mail itu condong atau belok. Jadi yang seharusnya bacanya seperti ini malah baca seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan itu jadi dan dibagi dua, pertama al-lahnul jari dan al-lahnul khafi. Nah, untuk lahan jari kriterianya ya, pertama dia merubah harokat dengan harokat yang lain. Ya, taghyiru harakah bi harakah. Merubah harokat satu dengan harokat lain. Contohnya dia seharusnya dibaca fathah malah dibaca kasroh. Contoh, iyyaka na'budu, iyyaka dibaca iyyaki. Ya, atau misalnya yang paling sering misalnya contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia harus dibaca al-an'amta dibaca an'amtu. Ya, ini adalah merubah harokat. Secara umum merubah harokat ya, apalagi itu menyalahi makna, ya maka itu termasuk lahan jali. Jali itu artinya berat, ya. Artinya kesalahan itu fatal terjadi, dapat merubah makna, ya. Atau harfun biharfin, ya. Taghyiru harakah biharakah, atau harfun biharfin. Atau merubah satu huruf dengan huruf lain. Nah, ini paling sering terjadi. Contohnya nanti contoh kita paling sering itu di Al-Fatihah misalnya ain dengan hamzah, ha yang ada di tengah tenggorokan dengan ha yang ada di pangkal tenggorokan, ya kan? Seharusnya dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah hamjali, ya, karena merubah huruf. Atau juga misalnya ibdalu harfin biharfin akhar, ya. Contohnya juga hampir sama sebenarnya, mengganti ya. Jadi mengganti satu huruf dengan huruf lain. Jadi pertama harokat dengan harokat, huruf dengan huruf. Misalnya yang seharusnya dibaca shod dibaca sin. Ada contoh di situ misalnya asbiru dibaca dengan sin, asbiru. Nah, ini jelas salah. Atau hadfu harfin au ziyadatu harfin, yaitu menghapus huruf atau menambah huruf. Ya, menghapus huruf atau menambah huruf. Contohnya misalnya di sini di surat Al-Kafirun misalnya, wala antum na'abiduna ma a'bud. Yang seharusnya di situ ada lam alif yang minimal dibaca 4 harokat dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah karena mad jais munfasil, wala antum misalnya. Lalu karena kita tidak membaca alif pada lam di situ, kita langsung baca wala antum. Wala antum. Nah, kita ini hadfu harfin. Ini menghapus huruf. Au ziyadatu harfin. Ya, atau nambah huruf. Ya, contohnya apa misalnya? Banyak lah ya contoh. Misalnya ya misalnya ya pokoknya nambah huruf yang dia tidak selayaknya ditambah seperti itu. Selanjutnya misalnya raf'ul mansub wa nasbul marfu'. Ini hampir sama sebenarnya. Menjadikan ini istilah nahwu. Jadi raf'ul mansub merofakkan yang nasab atau wa nasbul marfu', menasabkan yang rofa. Rofa itu mudahnya adalah tanda utamanya itu dhammah. Nasab tanda utamanya fathah. Ya kan? Yang seharusnya tadi ini sebenarnya itu sama dengan tadi kriteria pertama ya, tentang masalah harokat. Yang seharusnya dibaca nasab malah dibaca rofa. Yang seharusnya dibaca fathah dibaca dhammah atau sebaliknya. Yang seharusnya rofa dibaca mansub. Seperti itu. Ya, contohnya misalnya di al-ikhlas lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad di situ hukum i'rabnya adalah majzum. Lam yalid dengan sukun. Kalau kita ubah lam yalidu walam yuladu, nah itu sudah termasuk kalahan jali karena merubah harokat dan juga menyalahi kaidah nahwu. Karena lam di situ adalah lam harfu jazim yang menjazmkan huruf kalimat setelah. Jadi nggak pantas untuk seperti itu. Ya, atau misalnya tahrikus sawakin. Tahrikus sawakin minal huruf. Memberikan harokat pada huruf sukun. Ya, memberikan harokat pada sukun. Contohnya misalnya di surat Al-Fatihah lagi kita kembali. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim, nun di situ adalah sukun. Ya kan? Itu sukun asli dia.
Lalu kalau kita menghidupkan harokat di situ, memberikan harokat pada nun, maka akan menjadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Ini termasuk peringatan yang nanti disampaikan oleh Syekh Al-Hashimi, penulis nazom ini ya. Termasuk kesalahan yang sering terjadi adalah para qari ketika baca Al-Fatihah itu seperti itu. Karena mungkin sedang cepat-cepat bacanya, nun itu yang seharusnya sukun dibaca berharokat. Harusnya an'amta dibaca an'amta, an'amta. Ini satu kekeliruan, menambah huruf, menambah harokat ya, yang seharusnya sukun dibaca berharokat atau sebaliknya, seperti itu kan. Oke, lalu berikutnya takhfiful musyaddad. Harusnya takhfiful musyaddad. Takhfif itu di sini maksudnya adalah lawan dari tasydid. Mudahnya seperti itu. Takhfif yaitu dalam istilah tajwid itu lawan dari tasydid. Jadi ada takhfif, ada tasydid. Kalau tasydid itu dalam istilah linguistik itu dia punya dua huruf, dua bilangan. Misalnya inna, ada tasydid, artinya di situ ada dua nun. Yang satu bisa sama-sama yang ada dua harokat. Nun yang sama-sama harokatnya dijadikan satu menjadi tasydid. Kalau takhfif lawannya, artinya dia tidak bertasydid. Nah ini maksudnya apa? Takhfifut tasydid. Artinya dia atau takhfiful musyaddad, mentakhfif huruf bertasydid. Yang seharusnya dibaca tasydid, tapi dia malah bacanya nggak tasydid. Contoh paling mudah di Al-Fatihah lagi, karena kita baca Al-Fatihah di ayat 5 misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ya, di situ huruf iya bertasydid. Kita mesti jelaskan di situnya. Iya. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, ada juga di sebagian kita mungkin membacanya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan mentakhfif. Itu namanya kalau tidak ada tasydid namanya takhfif. Nah, ini kesalahan masuk lahan jali yang tidak diperkenankan. Ya. Atau sebaliknya tasydidul mukhaffaf, mentasydidkan huruf yang enggak bertasydid. Ya, kan kebalik-balik kan. Contohnya misalnya contohnya tadi ada rubama ya di surat Al-Hijr misalnya ada lafaz rubama baknya itu dia tidak bertasydid, terus kita berikan tasydid rubama, nah itu termasuk lahan jali ya, dan beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, hukum lahan jali ini ijma' ya, para ulama ijma' ulama mengatakan ini masuk yang diharamkan ya, tidak boleh. Kalau seorang qori menyengaja melakukan hal tersebut ya, artinya dia bahkan tahu ilmunya, dia sudah belajar ya, bahkan dia dia sudah tahu itu salah tapi dia tidak mau membenarkannya, maka itu termasuk dosa besar dan sholatnya bisa batal seperti itu. Nah, inilah hanjali adalah hal yang diwanti-wanti oleh para ahli qiraah maupun ahli fikih ya. Setidaknya jangan sampai ya iyyaka na'budu wa iya dalam Fatihah atau misalnya alhamdulillahirabbil alamin, itu jangan sampai terjadi ya, yang berubah huruf, berubah harokat dan beberapa derajat tadi yang telah disebutkan. Nah, sekarang ke lahan khafi. Nah, lahan khafi ya, lahan khafi ini kalau lahan jali itu tadi kriteria seperti itu ya, jadi lahan yang kesalahan yang dapat merubah makna ya, yang berkaitan dengan masalah makna. Kalau al-khafi huwa qalla la yatra'u 'alal alfadhi yakhillu bi urfil qira'ati dunal makna. Ya. Jadi kalau untuk lahan khafi itu dia kesalahannya pada bacaan yang tidak merubah makna. Dan biasanya ya diketahui oleh orang-orang yang sudah ahli. Ya. Dia mungkin salah baca satu kalimat tertentu dalam bahasa dalam Al-Qur'an. Tapi kesalahan ini nggak merubah makna dia. Ya, tapi memang ini dianggap kesalahan, tidak sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Ya. Apa lahan khafi kriterianya? Lahan khafi terjadi pada hukum-hukum tajwid yang ada, seperti misalnya idgham yang seharusnya dibaca idgham bi gunnah, dibaca bila gunnah. Misalnya
mayyuminu, harusnya dengan gunnah dibaca mayyuminu, ya kan? Atau misalnya dia membaca yang seharusnya dibaca izhar, ya malah dibaca idgham. Mat yang seharusnya dibaca 6 harokat, misalnya di Al-Fatihah 7, waladdallin, dia baca cuman waladdallin, termasuk lahan khafi, ya. Artinya lahan khafi itu samar, artinya kesalahan itu samar dan hanya memang diketahui oleh orang-orang yang telah belajar dengan baik. Nah, bagaimana hukum lahan khafi ini? Ya, untuk lahan khafi ini, ya, menurut para ulama, ya, sebagian ulama, ya, tidak sampai kadar haram, ya, sebagaimana lahan jali, tetapi sebaiknya tetap dihindari, begitu. Kalau kita melihat kepada dalil dari matan Jazariyah yang tadi saya sebutkan, walah lebih tajwid di hatmun lazimu alam yujawidil qur'ana atimu, di situ Imam Abdul Jazari memutlakkan, ya, semua hukum-hukum tajwid yang ada, baik itu makhraj, sifat, lalu hukum sukun, mim sukun, mat, ya, segala macam itu harus dipraktikkan dengan sempurna. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan itu dan menjadi pembeda Al-Quran dengan kalam-kalam yang lain, ya kan? Karena hukum-hukum itu, hukum gunnah, hukum ikhfa, ya, hukum-hukum yang lain yang ada di dalam Al-Quran kita sering baca tidak ada pada kalam-kalam lain. Tidak mungkin ketika kita berbicara bahasa Arab, misalnya ketika hiwar, misalnya ketika belajar dialog kita memakai tajwid, ya, maka menjadi aneh gitu. Membaca hadis saja tidak memakai tajwid. Nah, karenanya untuk lahan kopi memang kadar keharamannya dia tidak sampai seperti hanjali, minimal makruh, ya. Lahan kopi itu minimal makruh. Oleh karenanya bagi kita belajar tajwid, ya, terlepas dari masalah hukum, ya, saran saya adalah tetap kita mempelajari semua itu, menghindari semua kesalahan itu. Ya, misalnya kita dalam talaki ditegur oleh guru kita, gunahnya masih kurang, matnya masih kurang, patuhi dan jalankan. Ya, karena itu salah satu adalah ketaatan kita, ya, salah satu konsekuensi kita dalam membaca Al-Quran, seperti itu. Baik, itu pembukaan, ya, tadi masih pembukaan tentang masalah lahan. Jadi ini perlu diketahui nanti agar nanti ketika baca Al-Fatihah itu kita nggak jadi lahan. Baik, boleh dilanjut, Azhar? Oke, itu di situ ada Syafi'iyah, ada Hanabilah, ada Malikiyah, ada Al-Ahnaf. Itu pendapat para ulama fikih terkait bagaimana hukum orang yang sholat, ya, bagaimana hukum orang yang sholat membaca Al-Fatihahnya nggak benar, adalah hanjali misalnya. Misalnya kita, dan di situ intinya kesimpulan dari semua pendapat ini, ya, disampaikan oleh Syarih di sini sepakat, ya, kalau idza ta'ammada batalat salatuhu. Ya, kalau misalnya memang kalau disengaja, ya, itu batal. Sengaja itu artinya gini, ya, termasuk antum misalnya sudah belajar, ya, tapi antum nggak mau, malas-malasnya dalam mengamalkannya, atau antum sudah tahu sebenarnya punya dapat guru misalnya bisa ngaji, tapi antum nggak mau membenarkan, ada rasa malas di situ misalnya, maka itu termasuk hal yang menyengaja. Kalau salah antum diamkan seperti itu, maka akan tetap berdosa. Ya, jadi menurut para ulama ini itu sebenarnya rincian-rincianan, dan ini pembahasan fikih ini mungkin tidak di sini tempatnya. Saya simpulkan saja, ya. Saya simpulkan semuanya dari Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah itu mereka sepakat. Jadi sepertinya ini aja rincian-rincian saja yang mungkin akan dibahas di kajian fikih, ya. Tapi ini ada hubungannya. Yang jelas memang secara umum mereka sepakat kalau disengaja maka akan batal, gitu kan. Berbeda dengan misalnya dia lupa, qadarullah dia udah belajar, dia sudah tahu, ya kan, ngucapin ain dengan benar, ngucapin hak dengan benar. Qadarullah nggak tahu kenapa ketika baca Al-Fatihah di dalam sholat, ya, mungkin lagi banyak pikiran, yang seharusnya baca alhamdulillah dibaca alhamdulillah, lupa, dia benar-benar lupa. Maka itu menurut sebagian ulama, misalnya dari Malikiyah misalnya, mereka mengatakan nggak batal karena dia lupa, ya, dan tadi sengaja. Ya, tapi umumnya kita kan jarang yang lupa seperti itu. Rata-rata kita ini karena malas, ya kan, nah, mungkin karena kita merasa kok masih terus dikoreksi sih oleh ustadznya, gitu kan. Nah, ini termasuk hal yang mesti dihindari, gitu. Jadi untuk menjaga itu semua, nah, kita terus belajar, gitu kan. Apalagi Al-Fatihah yang rukun sholat. Karena kalau kita adalah hanjali di situ,
ya ini akan dapat membatalkan sholat kita. Gitu, baik. Oke. Itu mukadimahnya. Sekarang kita langsung ke intinya tentang tahsinnya. Masuk ke al-isti'adah, bab isti'adah. Isti'adah ini dia bukan dari Al-Qur'an, ya, bukan bagian dari Al-Qur'an. Sepakat para ulama, ya. Yang bukan bagian dari Al-Qur'an itu ada dua, ta'awudz dan lafaz amin, ya. Itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Tetapi banyak para ulama, ya, dari kalangan ahli tajwid yang mereka tetap menjadikan ta'awudz ini mesti dibaca dengan tajwid walaupun bukan bagian Al-Qur'an. Ingat kaidah umumnya, kalau Al-Qur'an itu wajib dibaca dengan tajwid, tetapi untuk kalam-kalam Arab yang lain. Jadi jangan sampai karena mentang-mentang kita mendapati suatu kalam Arab, ya kan, terus kita mentajwidkan itu. Misalnya kita baca berita bahasa Arab, ya kan, atau misalnya baca majalah bahasa Arab, atau baca hadis aja misalnya, ya kan, kita mentajwidkan membacanya itu. Ya enggak, itu enggak berlaku hukum tajwid, tapi boleh-boleh saja kalau memang atau mau. Yang wajib itu hanya di Al-Quran. Nah, tapi sebagian ulama, sebagian bahkan mayoritas, ya bahkan semua ahli tajwid, walaupun al-isti'adah ini bukan bagian dari Al-Quran, dia tetap harus dibaca dengan tajwid. Apa alasannya? Karena dia sangat erat berhubungan dengan Al-Quran. Dia merupakan pembuka ketika kita membaca Al-Quran seperti itu. Dan ta'awudz ini hukumnya ada dua, ya. Menurut mayoritas ulama itu sunnah, ya. Menurut sunnah. Jadi bukan suatu hal yang harus ketika kita mulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz. Adapun menurut Imam Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri mengatakan wajib. Dalil dari An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika engkau ingin memulai baca Al-Quran, mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis ini menunjukkan wajib. Ya. Ala kulli hal, lebih baik kita tetap menggunakan ta'awudz, ya. Lagi-lagi terlepas dari masalah hukum seperti itu. Baik, itu masalah ta'awudz. Sekarang kita langsung ke tahsinnya, ya. Dan ketujuh. Hamzah a'udzu fa'laman muraqqaqah billahi kasrul ba'i qisqan haqqiqah. Nah, ini udah masuk ke inti. Hamzah a'udzu fa'laman muraqqaqah billahi kasrul ba'i qisqan haqqiqah. Artinya, hamzah pada lafaz a'udzu, ketahuilah bahwasannya hamzahnya itu adalah hamzah yang tarakik atau tipis. Dalam istilah ilmu tajwid kita sangat sering mendengar istilah tafkhim tarkik, ya. Tetapi ingat, istilah tafkhim tarkik ini tidak hanya pada istilah tertentu. Misal hanya pada huruf ro atau pada lafzul jalalah. Ya, umumnya kan ketika kita bertajwid tafkhim tarkik apa? Oh, hukum ro ada ro tafkhim, ada ro tarkik. Misalnya kalau ro tafkhim ketika berharokat fathah, contohnya ar-Rahman dibaca ro. Kalau ro tarkik atau tipis ketika sebelumnya kasroh atau ro berharokat kasroh, misalnya fid'aun, ya, seperti itu contohnya. Atau misalnya lafzul jalalah, kalau misalnya sebelumnya kasroh dibaca tarkik bismillah, ya, misalnya. Ya, dan hal-hal lainnya. Umumnya kita hanya tahu tafkhim tarkik itu hanya di hukum ro dan hukum lam. Tetapi nyatanya tafkhim tarkik ini juga ada dalam pembahasan itmamul harokat, kesempurnaan dalam mengucapkan harokat. Bahwasannya ketika kita ingin mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, itu mesti jelas sejelas-jelasnya. Bagaimana caranya? Ketika kita di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab secara umum, hanya ada 3 vokal utama. Ya, ada 3 vokal utama, vokal A, vokal I, dan vokal U. Ya, nah ini saya sampaikan dari awal agar nanti kedepannya berkesinambungan, ya, karena akan saling berhubungan. Untuk vokal A, ya, bagaimana cara mengucapkan vokal A? Vokal A ini adalah untuk hamzah dan huruf-huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Ya, jadi bukan hanya untuk hamzah, tapi untuk huruf-huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Misalnya ba, ta, ta, ja, semuanya bunyi A. Ya, tidak hanya berpatokan pada fathah, tidak hanya berpatokan pada hamzah. Contohnya misalnya ketika ingin mengucapkan vokal A, kita mesti sempurnakan sifatnya. A, ya, seperti kita senyum, A, samping, A.
bukan O, bukan O, bukan A terlalu lebar, tapi A, ya, seperti kita senyum A. Ya, jangan berlebihan A sampai kita membuka mulut kita seperti goa gitu kan, atau terlalu terlalu tebal sehingga mengarah bunyi O. A, ya, O. Nah, O, kalau O begini, ini A-nya bahasa kita orang Indonesia gitu kan, dan orang-orang non Arab. Kalau A-nya orang Arab itu lebih ditarik ke samping seperti kita senyum. A, ya, A. Adapun ketika kasroh atau berbunyi I, vokal I, maka kita pipihkan I, ya, I, A, I, ya. Jadi hanya perbedaan bentuk aja. Kalau tadi A itu dia ke samping A, lalu kalau untuk kasroh itu pipih ke bawah I. Untuk vokal U, ya, dhammah dan huruf-huruf yang berharokat dhammah misalnya, maka dia mencucuk atau monyong, ya, U, U, U. Jadi kita praktikkan gimana tiga vokal utama A, I, U. Nah, ini penting diketahui yang buat antum semua dan antumna semua, karena nanti akan berkaitan sekali dengan praktek dalam pengucapan huruf tersebut. Seperti itu. Nah, di sini dibilang kata penulis, ya, ketahuilah bahwasanya hamzah di lafaz ta'awud itu hamzah tipis. Ya, hamzah tipis itu gimana? Bunyi A dan I itu termasuk bunyi tipis dalam bahasa Arab. Makanya dinamakan bunyi tarkik. Ya, dinamakan tarkik. Adapun nanti U, ya, atau bunyi O, ya, O, jadi kayak bunyi A antara A dengan O, itu O, ya kan? Atau bunyi O beneran, ya, huruf-huruf tebal nanti yang ada huruf bunyi O-nya, itu masuk kategori bunyi tafkhim atau tebal. Nah, ini mesti mesti dibedakan. Bagaimana prakteknya? Kita lihat hamzah tarkik. A'udzu, 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 a'udzu. Ya. Jadi tarkik A. Jangan Banyakkan kita pasti ya pernah mengalami ini, ya, atau kita masih mengalami ini ketika membaca ta'awud dari lafaz awal saja, huruf awal saja masih mentafkhimkan hamzah. Jadi bacanya bukan A tapi O. A'udzu, O ini udah bunyi tebal. O ini udah bunyi tebal, udah bunyi tafkhim. Yang tidak diperkenankan di dalam mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Qur'an. Yang tebal, yang benar adalah dengan mentarkikkan. Jadi gimana? Saya ulangi. A'udzu, 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 a'udzu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi maksudnya adalah tarkik di sini adalah seperti itu. Ya, jadi jangan O, a'udzu, tapi A. Lalu billahi kasrul ba yaqiston haqiqah. Lalu juga untuk misalnya kasroh pada huruf ba. Ya, itu juga sama, berikan juga sifat tarkik pada dia. Billahi, a'udzu billahi, billah, jelaskan kasroh pada ba. Jangan a'udzu billah bil b. Jadi seperti vokal e. Nah, ini maksud beliau di dalam nazam ini. Jadi gimana ta'awud ini? A'udzu billahi, a'udzu billahi, a'udzu billahi, a'udzu billahi. Ya, jangan a'udzu billahi atau a'udzu billahi. Ya. Atau misalnya yang satu tadi hamzahnya udah tarkik, tapi pas tibanya enggak benar. Udah a'udzu bil, jangan bil, a'udzu billahi, a'udzu billahi. Nah, seperti itu kira-kira prakteknya. Maksud dari potongan bait tadi. Ya, jadi mesti dijelaskan mana yang tebal, mana yang tipis. Ya, mana bunyi tebal, mana bunyi tafkhim, mana bunyi tipis seperti itu. Jadi kalau B, ya, B itu dia belum sempurna tipisnya. Misalnya kita bilang tadi a'udzu billah, billah, billah. Nanti juga termasuk nanti di bismillah, ya. Jangan sampai kita bacanya bismil, bismillah, tapi bismi, bismi. Jadi jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, a'udzu billahi. Lalu bait ke-8. Nah, itu wajib di syaitanin bil isti'la'i liqa. Ya. Wa tabi'in tsumastafil bima baqa. Ya. Lalu untuk syaiton, nah untuk lafaz syaiton, maka tebalkan berikan sifat isti'la pada huruf o.
Isti'la itu adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas mulut. Itu pengertiannya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya ada di bawah tuh, huwa tasa'adu ama. Huwa tasa'adu sautu inda nutri biha ilal hanafil a'la. Itu bahasa Arabnya. Terjemahannya, isti'la itu adalah sifat huruf yang artinya adalah terangkatnya pangkal lidah, terangkatnya ujung lidah, ujung lidah ke langit-langit atas, ya. Atau tasa'ada saut, berarti suaranya terangkat ketika mengucapkan huruf tersebut sampai ke langit-langit atas mulut. Ya, itu masuk sifat tebal isti'la. Sifat-sifat tebal itu ada dua, isti'la dan itbaqu. Isti'la itu hurufnya ada 7. Kuso, do, uping, tium. Ya, ada kho, ada sod, ada bot, ada loin, ada ko, ada kof, ada vo. Kho, sod, bot, loin, ko, kof, vo. Itu huruf-huruf isti'la. Ya, nanti ada juga itbaq. Saya sampaikan aja sama itbaq. Ini karena po ini dia isti'la dan itbaq. Ya, kalau itbaq ya, itu adalah pengertian itbaq. Kalau itbaq itu pengertiannya adalah iltisaku ilal hanakin a'la. Iltisak menempel. Jadi menempelnya ujung lidah dengan langit-langit atas itu. Jadi dia bukan hanya sekedar terangkat kalau itbaq, tapi dia juga menempel. Ya, jadi ujung lidah kita dibayangkan saja masing-masing ujung lidah kita yang dekat bagian amandel. Bahasa mana bagian dekat amandel itu akan terangkat kalau isti'la dan menempel jika ada itbaq. Dan untuk huruf itbaq hanya ada 4. Diambil dari huruf-huruf isti'la. Apa saja? Huruf sod, bot, o, dan vo. Saya ulangi, untuk itbaq ada 4 saja dari huruf isti'la. Sod, bot, o, dan vo. Adapun sisanya, loin, of, ho, itu adalah dia termasuk nanti infitah. Infitah lawan dari itbaq. Infitah lawan dari itbaq. Infitah itu berarti apa? Merenggang, lawan dari itbaq. Itbaq itu nempel, berarti kalau infitah itu merenggang. Kalau isti'la itu dia terangkat, lawannya adalah istifal, merendah. Apa huruf-hurufnya? Sisanya dari huruf-huruf istifal. Itu nanti mungkin saya bantu buat catatan kecil lah, gitu ya saya bilang. Jadi ini masuk pembahasan sifatul huruf. Ya, kalau mau rinci nanti di Jazariyah ada, Daurah Jazariyah. Nah itu jadi untuk huruf ko ya dia itu udah isti'la dan itbaq, berarti sama-sama sifat tebal. Maka berikan ketebalan dengan sempurna. Syayuko ya. Jangan dua ketebalan ya. Jangan mentang-mentang dia huruf tebal, antum tebalkan dengan tebal-tebalnya sampai seakan-akan mengarah kepada vokal u. Syayuko, o. Nah itu dia udah berlebihan tebalnya. Ya, syayuko, padahal yang diinginkan harokat fathah bukan dhammah. Ya, atau harokat u, ya harokat o, ya bukan. Ya, yang diinginkan hanya harokat fathah. Ya, maka sempurnakan, tapi jangan berlebihan. Saya contohkan misalnya di lafaz asyaiton ya, asyaitoni, a'udzu billahi minasyaitoni. Oh, jangan minasyaita. Kalau ta itu masih kayak to, ta, tapi dia bervokal o. Nah, ini keliru. Ya, padahal yang diinginkan itu po. Po itu tidak ada sebenarnya pada nada bahasa Indonesia. Ya, itu hanya ada di huruf Arab. Walaupun dalam transliterasi memang ditulisnya misalnya THA atau THO. Iya, secara tulisan. Tapi secara pengucapan tidak sama. Ya, tidak sama. Kita mesti sempurnakan. Syayuko. Oh, ya. Dia di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Bayangkan saja syayuko. Oh, ya di bagian ujung lidah kita seperti itu. Kemudian gigi seri bagian atas. Nah, syayuko, bukan syaita. Apalagi yang parah jadi syaita, jadi tak. Itu udah parah banget. Tapi minimal yang terkadang masih kesalahan di antara kita adalah terkadang karena tebal huruf poknya masih kurang,
Jadi seakan-akan menjadi huruf K. Nah, ini mesti dihindari. Karena kalau seperti itu dia jadi hal jari. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa toh? To itu huruf ta, bukan ko, beda. Ya, jadi jangan syaito, tapi syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaiton. Oke. Lalu untuk ada juga yang nggak ditulis di sini, misalnya pada huruf mina, ya, a'udzu billahi mina. Mina jelaskan juga mina vokal, ina vokal a. Ya, berikan ketipisan dua vokal huruf tersebut ya. Jangan mena, jangan me, jangan mengarah kepada e, dan juga nunnya jangan mengarah kepada o, mino. Jadi jangan meno, jangan menos syaito, menos. Jadi meno bukan mina. Mesti jelaskan mina, jangan meno. Ya. Jadi jangan a'udzu billahi minasy jangan minasy tapi minasy. Jelaskan. Minasy Nah, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir. Ini juga jelaskan kasrohnya. Lalu watabi'tum mastafil bima baqa. Nah, selain huruf ko, tadi masih baik 8 tadi ya. Selain huruf ko itu masih tipis. Ya. Selain huruf ko itu masih tipis. Maaf, selain huruf ko itu semuanya tipis. Jadi di lafaz syaiton itu yang tebal hanya huruf ko. Jadi shin, ya, alif, ya alif kecuali alif dia mengikuti ketebalan huruf ko. Huruf ko. Nun itu tipis semua. Jadi jangan dibaca asyaiton, asyai. Shinnya ikut tebal asyai, syai. Nah, jelaskan shin. Dan untuk syaiton di situ ada sifat lin, ya. Lin itu adalah as-suhulah, ya, mengucapkan sesuatu dengan mudah. Misalnya dia huruf mat sebelumnya fathah. Misalnya ya sebelumnya fathah, waw sebelumnya fathah, kayak syai, ya sebelumnya fathah. Ini masuk ke sifat lin, ya, harfu lin. Jelaskan juga linnya, asyai, ya, jangan asyai, syai, jangan seperti e, ya, asyaiton, seperti itu. Jadi saya ulangi, a'udzu billahi minasyaitonir. Oke. Baru sampai situ kita. Yang ar-rajim belum. Yang baru bait 9. Wa ra'i fi jimir rajim syiddah warba'ul waqfi 'alaihi 'iddah. Lalu perhatikan pada jim di lafaz ar-rajim. Ya, di lafaz ar-rajim, ya. Kita di bagian akhir ada lafaz ar-rajim. Lafaz ar-rajim di sini jimnya ya mesti dijelaskan sifat syiddah. Nah, ini sekaligus dikit-dikit mempelajari sifatul huruf ya, diingat-ingat. Tadi kita udah belajar apa? Ada sifat istifal dan istiqlal. Lalu yang kedua tadi ada infitah dan itbaq. Ya. Ini mereka saling berlawanan loh ya, saling berlawanan bukan saling kawan. Jadi istifal lawannya istiqlal. Apa ini? Patokannya apa? Patokannya terangkat atau tidak ujung lidah kita atau pangkal lidah. Saya kadang suka patokan pangkal lidah, maaf ya. Saya koreksi, pangkal lidah. Pangkal itu ujung paling belakang atau paling bawah. Jadi istifal istilah itu patokannya terangkat atau tidak pangkal lidah kita ke langit-langit atas mulut. Nah, tadi sudah disebutkan istilah ada 7. Kho, sod, kot, wain, ko, of, wo. Sisanya berarti istifal. Ya, istifal itu berarti ketika mengucapkan huruf-huruf misalnya ba, ta, maka pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit atas mulut. Lalu tadi juga saya bantu murojaah ya. Tadi kita udah membahas infitah dan iqbaku. Infitah dan iqbaku. Patokannya kalau ini apa? Menempel atau tidak pangkal lidah dengan langit-langit atas mulut. Ya kan? Hurufnya apa? Tadi disebutkan untuk iqbak huruf keempat. 4 huruf dari huruf isti'la. Ya. O, bo, bot, dan sod. Sisanya berarti infitah. Sekarang kita ketemu lagi sifat syiddah. Di sini kata beliau, coba itu diturunin lagi. Kita masuk bait 9, bawahan lagi. Tadi kita masuk ke syiddah. Orang ifiji rajimi syiddah, arba'u waqfi alaihi hiddah. Kata beliau apa?
Dan berikan perhatian pada jim, berikan perhatian syiddah pada huruf jim. Apa itu syiddah tuh? Syiddah itu tertahannya suara. Yang kita mengucapkan itu tertahannya suara kita. Lawannya apa? Rokhawah. Rokhawah itu mengalirnya suara. Nah, rokhawah, syiddah. Ini masalah alir atau tidaknya suara. Ada rokhawah, syiddah. Pertengahannya ada namanya sifat bainiyah atau tawassut. Artinya dia tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan suara. Nah, syiddah, ya, syiddah itu ada berapa huruf? Ada 8. Anji do kofin bakat. Hamzah, jim, dal, kof, ko, ba, kaf, ta. Hamzah, jim, dal, kof, ko, ba, kaf, ta. Yaitu huruf-huruf syiddah. Ya. Nah, huruf jim termasuk huruf syiddah. Nah, gimana cara praktikannya? Ar-rajim, jim, ya, ar-rajim, ar-rajim. Jangan dengan ja, ja. Itu sudah suara kita itu sudah tertahan. Berbeda kalau kita mengucapkan ar-rajim, ar-rajim, jim, ja, ja, atau ji, ji. Itu ada aliran suara kita yang kalau kita mempraktikkan sifat rofuah pada huruf jim, maka akan menjadi menimbulkan huruf cek. Nah, ini tidak diperkenankan. Nah, jadi makanya cukup ketika mendengar huruf jim, ini mohon maaf nih. Mungkin kalau saya pengalaman ngajar tahsin ya, ngajar talaki orang-orang, sebagian itu mohon maaf kalau yang orang Jawa itu kadang jimnya itu seperti itu. Ja, ja. Misalnya arrojim, jim. Nah, itu jim yang tidak tepat. Ya. Dan karena makhraj jimnya juga tidak tepat. Ya, kalau mohon maaf saya gini, saya bukan bermaksud menyindir suku tertentu, tapi emang faktanya seperti itu. Sebagai refleksi saja. Ya. Kalau ini sebagian mereka mengucapkan jim itu dengan ja. Ya, misalnya arrojim atau idza ja, tapi ja. Ya, ja di tengah lidah. Ja, jangan ja. Ya, jangan seperti cek atau bercampur dengan cek. Nah, itu maksud beliau, ya. Jadi jelaskan ar-rajim, jim, ar-rajim, ar-rajim, gitu. Ja, jiju, ar-rajim. Gimana kita praktikannya? Nah, ini berarti udah selesai nih. Ya, untuk ta'awud aja udah selesai. Ya. Gimana praktikan benar tadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Gitu ya. Nah, warba'ul waqfi 'alaihi iddah, dan pada ketika wakaf di huruf di kalimat ar-rajim itu ada empat cara, ya, 4 cara. 3 cara itu kita berhenti dengan mat arif lis sukun. Mat arif lis sukun itu mat tabi'i yang ada di akhir kalimat. Ya, mat arif lis sukun itu mat tabi'i yang ada di akhir kalimat. Bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Jadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, 2, 4, 6. Cara yang kedua, jalan 4 keempat kita pakai raum. Al-waqfu bir raum. Apa itu ar-raum? Itu ada pengertiannya. Al-ityanu bisulusil harakah. Al-ityanu bisulusil harakah hatta yadhhabu mu'dhamu sawtuha wa yusma'u laha sawtun khafiyyun yasma'uhu al-qaribul musli dunal ba'id. Saya terjemahkan. Maksudnya ar-raum itu adalah kita membaca dengan kadar sepertiga harokat. Membaca sepertiga harokat yang dimana ketika kita membaca bunyi tersebut, mayoritas bunyinya atau dominan suara itu akan hilang dan tersisa sedikit saja. Yang hanya bisa didengar oleh orang yang minimal sekali di samping kita yang dekat dengan kita dan dia memperhatikan kita. Panjang ya pengertiannya. Atau mudahnya gini aja, pokoknya membaca sepertiga harokat. Nah, gitu. Paling enaknya seperti itu. Membaca dengan sepertiga harokat. Gimana caranya? Ini mesti lihat ke saya semua. Misalnya kita ingin wakaf dengan ar-raum.
Katanya membaca dengan sepertiga harokat. Kalau penuh harokat, bacanya begini, ar-rajimi. Ya, untuk kita fokus ke mimnya, karena huruf terakhir. Ar-rajimi. Itu kan harokatnya full. Ya, tidak sepertiga harokat, itu full ya. Mi, jelas, satu harokat. Tapi kalau sepertiga, dia bukan ar-rajimi, tapi ar-raji, 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 ar-raji. Nah, gitu. Jadi dia hanya membaca sepertiga harokat dari kasrah pada huruf mim. Dan itu ketika wakaf dengan raum, ya, itu hanya boleh 2 harokat. Karena kalau bahasa guru saya itu, raum itu apa? Wasol, wakaf rasa wasol. Nah, wakaf rasa wasol. Niatnya wakaf, tapi sebenarnya itu lebih mengarah ke wasol. Ya, misalnya ar-raji, ar-raji. Kalau kita wasol, ar-raji ini bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak boleh ar-raji ini bismillah, nggak boleh. Kalau kita wasol kan hanya boleh dua harokat. Nah, seperti itu maksud. Jadi, kaum ini kalau pakai bahasa kerennya adalah wakaf rasa wasol. Seperti itu. Nah, boleh 4 cara ini. Nanti ingat-ingat istilah ini ya, karena akan ketemu lagi. Ada namanya wakaf dengan raum. Nah, wakaf dengan raum ini diperbolehkan gitu ya. Dan mungkin sebagian kita mungkin ada yang baru tahu atau mungkin ada yang tahu tapi jarang mengamalkan, boleh mengamalkan itu. Jadi caranya nanti di sesi praktek ya, biar saya bisa bantu. Misalnya pakai ar-raum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. 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 Bukan ar-rajimi. Kalau ar-rajimi ya itu satu harokat. Beda. Ya, jadi kita di praktek kita akan lebih rinci. Baik. Oke, lanjut agak cepat ya, insya Allah. Baru tahu tuh, ya, memang kalau untuk awal-awal biasanya agak lama. Nanti kalau karena udah kalau hari berikutnya nanti bisa lebih cepat. Al-Basmalah. Kita insya Allah sampai ayat keempat. Al-Fatihah hari ini. Sampai Maliki Yaumiddin insya Allah. Al-Basmalah. Kata beliau, wahris alal kasri bima ibismi wa hamsu sinin wasafiru hatmi. Dan wahris alal kasri bima ibismi. Ya. Jelaskan ya atau bersungguh-sungguhlah pada kasrah huruf ba. Ya, sebagaimana tadi saya sudah bilang kayak ta'awud, a'udzu billah, ya, a'udzu billah. Jangan a'udzu billah, bel. Jangan seperti ininya. Begitu juga dengan bismillah. Ya, pada kasrah huruf ba, ya, jangan sampai kita membaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai kita baca bes. Ya, padahal di situ harokatnya kasrah. Kasrah mesti i, bukan e. Nah, ini mesti dijelaskan. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan kasrah pada ba. Wa hamsu sinin was-safiru hatmi. Dan juga hams pada sin dan sofir juga pada huruf sin. Nambah lagi pembahasan sifat. Ya, tadi kata beliau jelaskan untuk sifat sin, jelaskan sifat apa? Sifat sofir dan juga sifat hams. Ya, hams ini kita mungkin sudah banyak yang ma'ruf dengannya. Hams itu apa? Jaroyanun nafas. Artinya mengalir nafas atau udara ketika kita mengucapkan huruf-huruf tersebut. Huruf-hurufnya apa? Ada 43. Ada berapa? 4 hadahu syakhsun sakat. 4 tambah 10. Ya, ada fa, ha, ta, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Saya ulangi, untuk huruf-huruf hams ada 10. Fa, ha, ta, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Kalau mau disingkat, mudahnya dia jazari ya. Fahattahu syakhsun sakat. Fahattahu syakhsun sakat. Selain itu, lawannya hams apa? Jahr. Sifat al-jahr. Jahar apa pengertiannya? Tertahannya nafas. Kalau tadi mengalir, sekarang tertahan nafas. Nah, di sini tertahannya bukan berarti kita sedek ya, selok gitu, enggak. Artinya ini dalam definisi tajwid aja ya. Tahannya bukan berarti kita sampai nafas kita enggak ada, enggak. Tapi ya tidak mengalir seperti mengalir rohawah. Maksudnya tertahan ya suara, ya tertahan nafas. Nah, jahar itu sisanya bro. Nah,
Pada huruf sin, bagaimana praktek hams itu sih? Untuk huruf sin aja misalnya ya, jadi kita nggak terlalu melebar. Huruf sin, ya kita jelaskan as. Misalnya ketika kita praktek potongan huruf dulu ya, as, is, us, dan sin itu saya punya hams, dia punya sofir. Yang sofir itu adalah suara yang ada di bagian lidah bawah atau bagian gigi bawah. Ya, suara yang muncul ya, desisan yang ada di bagian gigi bagian bawah. Itu namanya sifat sofir. Dan sifat sofir ini sifat yang nggak punya lawan ya. Dan dia khusus untuk 3 huruf. Itu huruf sod, huruf zai, dan huruf shin. Ya, sofiruha sodun, wazayun sin. Sod, zai, sin. Nah, tadi praktek hams ya, seperti itu. As, is, us. Untuk sofirnya gimana? Tadi ada tambahan suara desisan itu udah untuk sofir. As, ya jangan cuman as itu masih kurang sofirnya. As, is, us. Sekarang kita praktek ke coba basmalah untuk bismi. Bismi, bismi. Jelaskan hamsnya dan juga jelaskan sofirnya. Bismi. Jangan kecepatan. Bismi. Bismi. Kadang kalau kita lagi baca cepat, ya, sehingga terkesan buru-buru, tidak sempurna sifat sofirnya. Bismi. Bismi. Ya, di situ mungkin dapat hams, tapi nggak dapat sofir. Ya. Jadi mesti jelaskan 2 sifat ini. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Bismi. Ya, seperti itu. Kira-kira. Maksud dari bait nomor 10. Baik. Selanjutnya. Nomor 11. Wallamu bismillahi la tagunnaha warra firrahmani sun tafkhimaha. Dan adapun lam pada nama Allah ya, jangan digunnah. Ya, jangan digunnah. Nah, kita misalnya ngucapin lafzul jalalah adalah pada kalimat bismillah. Bismillah, jangan digunnah. Ya, mungkin ini di kita mungkin jarang ya, tapi mungkin beliau penulis mendapatkan ini ya di sebagian orang ya. Jangan bacanya bismillah, bismillah, lah ada pengaruh hidung. Kunnah itu kan salah satunya adalah pengertian apa? Dia apa adalah ada pengaruh hidung di situ ya Pak. Bunyi dari pengaruh hidung atau dari rongga hidung ya, al khayshum ya. Kunnah makhrajnya di khayshum, di rongga hidung. Yang ada pengaruh gunnah, itu pengaruh dengungan yang berasal dari rongga hidung. Jangan bismillah, bismillah yang mengucapkan Allah dengan kunnah. Nah, ini tidak diperkenankan. Tapi bismillah, murni semua bunyi, murni semua suara, semua kalimat yang keluar dari mulut, bukan dari rongga hidung. Karena untuk gunnah sini hanya 2, nun dan mim. Ya, yang di rongga hidung hanya 2, nun dan mim. Apalagi nanti kalau bertasydid, apalagi nanti kalau misalnya ketemu apa namanya hukum ikhfa dan hukum-hukum gunnah lainnya, maka akan lebih praktekan. Tapi untuk di lafzul jalalah tidak. Ya, jadi jangan bismillah, tapi bismillah, bismillah. Lalu warra'u firrahmani sun tafkhimaha. Dan untuk di lafaz ar-rahman ya, untuk di lafaz ar-rahman maka itu dijaga ra-nya. Apa yang dijaga? Tafkhimnya. Ya, dijaga sifat tafkhim pada ra. Ya, jangan dibaca tarqiq. Gimana kalau tarqiq? Ar-Rahman. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin sebagian kita ada seperti itu mungkin. Kalau kita tafkhim pada huruf ro di dalam bahasa Arab ya, sebagaimana tadi saya sudah perhatikan, ar-ro, ro, jangan ar-ra, ya ar-ra. Nah, itu mungkin yang diperingatkan oleh beliau penulis ini. Jadi jangan bismillahirrahman, tapi ar-ro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzaka bait 13 selanjutnya, kadzaka mithlul qawli fi rahimi wal waqfu indahu kamar wajimi. Dan begitu pula ketika dalam ucapan ar-rahimi ya, di ar-rahimi. Ar-rahimi juga sama ya, dijaga tafkhim pada huruf ra, jangan ar-rahim tapi ar-rahim. Ar-rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, dijaga ketebalan huruf ra ya, seperti itu. Wal waqfu indahu kamar wajimi. Ya, ini boleh diteruskan ini. Wal waqfu indahu kamar wajimi. Dan juga wakaf ketika
di lafaz ar-rahimi sama seperti di ar-rajim, ya, dengan 4 cara tadi. Jadi boleh dengan 2, 4, 6, namanya sukun mahw. Istilahnya apa? Sukun mahw, sukun murni. Ada juga sukun dengan namanya tadi, ya, bibir raw. Nah, tadi kalau tadi yang misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Itu namanya sukunul mahw, sukun asli, ya, sukun murni. Nanti ada juga sukun namanya sukun yang tadi kita bilang ada raum dan juga nanti ada ismam. Nanti itu ismam, kalau ismam nanti di ayat berikutnya, di ayat kelima. Kalau untuk raum tadi kita yang sudah saya contohkan, jadi dia alif yang di hurufil harokah, membaca dengan sepertiga harokat saja. Tadi gimana kalau kita pakai raum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bukan Ar-Rahimi. Kalau Ar-Rahimi, ya, satu harokat. Dan itu antum wasol. Nggak boleh berhenti begitu. Begitu ya. Kalau antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kalau emang dibaca satu harokat untuk huruf terakhir, mesti diwasol. Nggak boleh kita wakaf Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Tapi bolehnya dengan raum. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan sukun aja sekalian. Biar nggak mikir-mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa 2, 4, atau 6. Mat arif bis sukun. Baik, tadi udah selesai ta'awudz sama basmalah, saya contohkan lagi. Nanti kita bisa masuk ke alhamdulillah sampai malik yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Tentunya nanti kita di praktek kita akan lebih rigid. Selanjutnya di ayat kedua surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini memang ada khilaf ya. Ada ulama mengatakan alhamdulillah ayat pertama, ada yang mengatakan ayat kedua. Tapi kalau dalam riwayat Hafs, karena kita baca pakai riwayat Hafs dan Asim, ini termasuk ayat kedua. Seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini dibilang oleh beliau, wa hamzu alhamdu faraqiqan wa hrisan bi dhammatid dali fala takhtalisan. Dan untuk hamzah pada alhamdu, ya, maka ditarkikan, ya, sama tadi apa salah satu tanbihatnya lagi-lagi pada hamzah, ya, karena hamzah ini kadang sering dibaca tarkik oleh kita nih, ya, jadi jangan bacanya tapi al, ya, disempurnakan tipis pada hamzah al, ya, jangan alhamdu, jangan alham, dibuka al seperti kita senyum. Alhamdu. Jelaskan tipis pada hamzah. Yobom matid dali fala takhtalisan. Dan juga untuk dhammah dal. Ya, itu dijelaskan, jangan ikhtilas. Nah, ini ikhtilas ini istilah ilmu tajwid juga atau istilah ilmu qiraah. Jadi ikhtilas itu kita hampir sama dengan raum ya. Ikhtilas itu sama pengertiannya dengan raum. Bedanya kalau ikhtilas itu bukan di akhir kalimat. Jadi ikhtilas itu apa? Mengucapkan sama pengertian al-ityanu bisulutil harokah, sama. Tapi bedanya kalau al-ikhtilas itu dia tidak di akhir kalimat. Jadi kayak misalnya alhamdulillah. Tadi kan kata penulis jangan kamu ikhtilas pada dal. Ya. Jadi jangan sampai baca sepertiga harokat. Gimana contohnya? Alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillah. Jelaskan. Jelaskan bawahnya. Alhamdulillah. Jelaskan bawahnya. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Jadi masih dalam bawahnya juga nggak jelas. Dan seakan-akan hanya membaca sepertiga harokat dari huruf dal seperti itu. Jadi mesti alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Itu kecepatan dan tidak diperkenankan. Seperti itu.
Lanjut ke bait 14. Wala mulillahi fala tufahhima bil kasri fina qablaha fal tufhama. Dan untuk lam pada lafaz Allah, wala mulillahi fala tufahhima. Ya, bil kasri fima qablaha fal tufhama. Nah, ini juga penting tadi. Jadi untuk lafaz Allah jangan juga ditebalkan alhamdulillah. Jangan baca alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Jelaskan tipis pada lafzul jalalah karena dia sebelumnya kasroh. Lillah, lillah, jangan lillah, lillah, jangan tebal. Jadi mesti ditipiskan. Lanjut. Lalu bait ke-15. Bilaf di rabbi fakhimir ra'a bihi wa syiddatil ba'i fala tarfu bihi. Nah, untuk lafaz rabbi ya, maka mesti ditafkhimkan rohnya. Jadi ditafkhimkan rohnya. Ya, alhamdulillahi ra. Jangan alhamdulillahi ra. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu untuk ba, rabbi, ya itu juga di sini juga mungkin sebagian kita nggak menyadari. Jadi rabbi itu ba-nya itu kita mesti jelaskan sifat syiddah pada huruf ba. Jadi ba tadi sebagian yang saya sampaikan, ba termasuk huruf syiddah ya, maksud syiddah artinya ketika mengucapkan suara tersebut, mengucapkan huruf tersebut akan tertahan suara, gitu kan. Rob, ab, ib, rob. Dan nanti dia efek syiddahnya akan menimbulkan sifat kol-kolah, ya kan, tentunya. Nah, tapi untuk bak ini yang paling penting untuk di kesempatan kali ini apa? Kita menjelaskan syiddah dia. Robbi, ya, Robbi. Ya, bak itu makrojnya gimana sih? Bibir bawah ketemu bak, ya, bibir bawah dengan bibir atas ketemu, bagian bawah, bagian belakang ya, bagian punggung bibir kita. Ba, bi, bu, bukan pa, pi, pu. Kalau yang pakai bagian depan, bibir depan kita jadinya huruf P. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak jelaskan syiddah pada ba, nanti khawatir jadi P. Ya, dan itu saya pernah dengar ya beberapa kali. Ya misalnya seharusnya dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil, tapi dibaca rabbil, jadi huruf T. Kenapa? Karena tidak disempurnakan huruf sifat syiddah pada huruf ba. Jadi kita menjelaskan makhraj ba-nya dan juga jelaskan huruf sifat huruf ba-nya itu sifat syiddah gitu. Selanjutnya wal alamina la tumadda alfaha ghairu tabi'i takun lahantaha. Nah, untuk al-alamin juga penting, al-alamin ya. Kata beliau apa? Jangan la tumaddu alfaha ghairu tabi'i takun lahantaha. Jangan al-alamin itu alif pada ainnya dipanjangkan lebih dari 2 harokat atau lebih dari matobi'i yang karena cuma 2 harokat. Karena kalau begitu jadi lahan kopi. Ya, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu udah jadi 3 sebenarnya. Kalau kita cukup baca rabbil alamin, itu sudah 2 harokat. Ya, karena mungkin pengaruh lagu, kadang-kadang sebagian imam, sebagian qari ya terbawa dengan itu, dan ini tidak diperkenankan. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin itu sudah cukup daripada kita mesti menambah rabbil alamin. Sudah lebih dari 2 harokat. Wahya wa harfun aini kul mustafilah wal waqfu indaha thalathatan faqbalah. Dan untuk huruf ain pada lafaz al-alamin, nah, maka di sini istifal. Tadi istifal lawan dari apa? Isti'la. Istifal lawan dari isti'la, ya kan? Jadi kalau istifal jangan dibaca dengan al-a, tapi al-a. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin, jangan al-alamin. Kalau al-a nanti jadi kayak isti'la. Maksudnya seperti itu. Wal waqfu indaha salatan faqbalah. Dan wakaf di lafaz al-alamin itu cuma 3 cara. Yaitu gimana? Dengan mat dengan sukunul mahad ya. Dengan mat arif sukun 246 tadi. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 246. Boleh nggak raum? Raum nggak boleh. Kenapa? Karena raum itu khusus untuk dhammah dan kasroh. Adapun fathah tidak diperkenankan.
Jadi kalau yang harokat akhir fathah dia itu hanya boleh 3 cara ya. Sementara kalau dhammah ataupun kasrah boleh 4 cara dengan raum. Nah, nanti untuk dhammah tambah lagi dengan ismam. Nah, itu nanti di ayat ini. Dikit lagi ya, Ar-Rahmanir Rahim kita sampai Malik Yaumiddin insyaallah. Ar-Rahmanir Rahim sama ya. Jadi nggak usah, mungkin tadi karena udah dibahas malah jadi saya nggak usah perjelas lagi. Wajib bihamzil ha'i kadza wastafil li alifir rahmanir rahim la tutil. Intinya di sini jelaskan hams pada hak ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, jelaskan Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahman. Jangan hak yang di pangkal. Kita praktekkan hak yang di tengah tenggorokan. Yang ada desahnya. Ar-Rahman. Ya, karena dia sama-sama hams di situ. Lalu juga istifal. Lalu ada istifal. Bentar, maaf. Ada telepon. Maaf. Baik, mohon maaf. Bentar, dipotong. Jadi untuk Ar-Rahman Ar-Rahim ya, jadi haknya di situ mesti jelaskan hamsnya dan sifat dia yang membedakan dengan hak ya, dengan hak yang di bawah. Beda-beda tipis ya, dan makhrajnya berdekatan. Jadi jangan sampai baca Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, nanti perlu latihan ini ya. Lalu juga raqiq la tutil. Alif. Nah, untuk alif pada Ar-Rahman itu cukup 2 harokat ya. Jadi jangan sampai Ar-Rahman. Jangan sampai Ar-Rahman, jangan sampai panjang lebih dari 2 harokat. Cukup dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ya Rahim. Jangan Ar-Rahman ya Rahim. Jangan 3, 4 dan seterusnya. Terus Malik Yaumiddin yang terakhir ya untuk hari ini. Wa Malik Yaumiddin bait 19. Wa maliki hurufuhu muraqqaqah wasyiddu atau wasyaddu wal hamzu bi kafin haqiqah. Malik Yaumiddin ya, maka disempurnakan tipis pada lam, pada mim ya. Malik, jangan molik. Ya, sedangkan kita masih baca molik. Jadi mimnya tebal, molik. Tapi seharusnya malik. Oke. Okay? Lalu wasyaddu wal hamzu bi kafin haqiqah. Dan juga sempurnakan sifat hams dan syiddah pada kaf. Maliki, maliki, ya. Dan juga jangan kasrohnya, ya. Jangan sampai kita bacanya Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Kita mensukunkan kaf, jangan. Kita mesti jelaskan kasrohnya. Maliki Yaumiddin, Maliki, Maliki, ya. Tipiskan semua. Maliki, jangan moleki, jangan moleki. Diki jadi seperti ini juga tidak diperkenankan. Maliki, ya. Lalu 20 dan 21 terakhir wa yaumi rafiqil hurufa tawlan wa haris 'alal kasri li min waslan. Dan untuk yaumi, maliki yaumi, maka juga tartikan ya hurufnya yau ya, yaumi ya, dan juga sempurnakan kasroh pada min. Yaumi, jangan yaume. Jangan maliki yaumiddin, yaumi, maliki yaumi. Baik. Wara'i syiddatan bidarid dini wa mithlu ta'in fi la tudin. Dan terakhir, untuk huruf dal sama seperti huruf ba. Kayak tadi Rabbi. Ya. Ini kalau dal, kalau syiddah pada huruf dal tidak sempurna, maka dia nanti bisa jadi tek bedanya. Kalau ba bisa jadi tek, kalau dal bisa jadi tek. Contohnya gimana? Kalau kita yang benar, maliki yaumiddin, middin, maliki yaumiddin. Jelas. Tapi kalau dia tidak sempurna syiddahnya, bisa menjadi tek atau bercampur dal dengan ta. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Dal dan ta satu makhraj. Dal dan ta satu makhraj. Sehingga rentang setelah tertukar atau bercampur. Nah, ini tidak diperkenankan. Ya, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, yaumiddin, yaumiddin. Ya, jangan yaumiddin. Banyaknya itu biasanya bercampur. Jadi masuknya dal, keluarnya ta. Sama seperti Robbi,
masuknya ba, keluar p. Nah, ini yang mesti dihilangkan. Jarang yang benar-benar jadi berubah huruf. Misalnya jadi Malik, Yaumiddin, nah itu jarang. Ya, mungkin nggak ada ya. Banyak itu dia masuk dal, warka. Atau misalnya Robbi, dibaca Robbi, masuk B, keluar P. Soal itu. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi mau jelas. Robbil alamin atau Malik Yaumiddin. Yaumiddin. Seperti itu. Baik, alhamdulillah untuk sesi materi selesai ya. Sekarang masuk sesi kedua, ada waktu sekitar 20 menit sebelum zuhur waktu Indonesia Barat. Untuk praktek, silakan Azhar dipandu untuk prakteknya. Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan chat atau sembari untuk praktek dipersilakan. Saya serahkan ke Azhar dulu, silakan Azhar. Nah, alhamdulillah telah selesai sesi materi. Mungkin apabila ada di antara ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya dan bersedia untuk melakukan praktik, dipersilahkan. Silakan menggunakan fitur angkat tangan atau langsung membuka kamera dan video suara audio. Ana Ustadz. Ya, silakan Pak Budi. Mau langsung praktek, prakteknya langsung ya dari ta'awud sampai ayat keempat. Malik Yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu masih itu, Pak. Bismillah. Masih apa? Untuk hamzahnya masih belum sempurna tipisnya. Masih a. A'udzu. Masih a. Ditarik samping. A'udzu. 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 Nah, itu huruf zal, bukan huruf zai. Ya, kalau a'udzu jadi zai. Sementara diinginkan itu za. A'udzu. Kalau zai itu dia di lidah. A'udzu. Kalau zal di gigi atas, za. Bukan za. Ya, mesti dibedakan. A'udzu billahi. Coba pelan-pelan aja dulu Pak Budi. A'udzu billahi. Belum. A'udzu billahi minasy. Belum. Ainnya belum dapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, untuk syaiton, ya-nya jangan mantul. Jangan minasyaiton, syai'. Nah, itu juga termasuk tambahan untuk sifat lin kayak syai atau fir'aun, au itu jangan mantul. Jadi jangan syai', tapi syai. Ditahan. Syai, minasyaiton. Minasyaiton. Jangan minasyai'. Syai'. Ya, itu jadi qalqalah. Ya, jadi minasyaiton. Baik. Ya, Minasyaitonir rajim. Masih mantul, Pak. Minasyai. Coba dipotong dulu aja deh. Minasyai. Minasyai. Shin masih belum dapat. Minasyai. Shinnya belum sempurna. Sya. Minasyaitonir rajim. Masih syai. Syai. Minasyaitonir rajim. Coba diulang dari awal. Ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih O ya. Masih O. A. Dibuka. Kayak tadi saya contohkan. A'udzu. Memang kita mesti ada tenaga sedikit memang. Saya akui memang kita mungkin belum terbiasa. Nah, itu memang mesti pembiasaan. Ya, jadi jangan sekarang kalau sudah belajar ini, kita usahakan jangan seperti mengucapkan seperti vokal kita. A'udzu billahi minas, jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pergerakan itu sangat terlihat di bibir kita. Ya, jadi seperti itu. Coba diulangi Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, nanti Pak Budi PR-nya itu untuk lin pada syaiton itu jangan mantul. Ya, tapi juga buat yang lain ya, termasuk
Nanti ya nggak apa, sekarang cukup dulu untuk tahunnya. Tapi nanti coba dilatih ya. Pekan depan kita ketemu lagi kan. Jangan sampai mantul tuh. Saya jangan. Shy. Ya, jangan saya. Itu tidak diperkenankan. Oke, nggak apa. Lanjut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Jelaskan kasrah pada ba dan sin, sifat hams dan sofir pada sin. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, hak itu kadang-kadang sebagian kita hak ini nyampur dengan kho. Hati-hati jangan ada ngoroknya. Jadi jangan sampai ar-rahmanir-rahim. Jangan ada, hati-hati sekali kita bercampur dengan kho. Jadi bersih dari ngorokan, bersih dari campuran huruf lain. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, untuk hak tadi juga masih nyampur ya. Alham. Jadi masih ada campuran ngorok walaupun memang nggak terlihat banget ngorokannya. Tapi saya mendengar itu masih ada campuran itu. Jadi seharusnya kita mengucapkan alha. Jangan alha. Jadi kayak ada campuran kok. Nah, ini tidak diperkenankan. Jadi kita mesti bersih dari campuran itu semua. Alham. Dan juga lagi-lagi Budi untuk vokalnya lebih digerakin lagi, lebih dicekal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan jangan alham, tapi alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba saya lagi diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Nah, mungkin nanti jadi PR lagi buat Pak Budi ya, catatan adalah untuk hak ini masih ada campuran kok. Kalau saya dengar dari tadi ya, dari di Ar-Rahman namanya, Ar-Rahmanir-Rahim itu masih juga tadi enggak, Ar-Rahman-Rahim aja. Masih ada campuran kok gitu. Walaupun memang enggak ngorok banget, enggak. Tapi masih ada campuran di situ. Nah, mungkin nanti dilatih ya. Kita ketemu lagi pekan depan dilatih. Ayat terakhir, ayat 4-nya. Maliki yaumiddin. Jangan dibuka. Maliki. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, cukup. Maliki yaumiddin. Ya, cukup Pak Budi. Ya, Maliki yaumiddin. Ya, cukup. Ya. Satu lagi Ikhwan boleh. Nanti setelah itu boleh setelahnya akhwat ya. Ya, silakan. Mas Ibam. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk ainnya antum belum dapat dengan sempurna. Masih au. Jelaskan ain. A'udzu billahi. Tadi antum masih masih ngayuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, termasuk juga PR syai, jangan mantul. Jangan minasyaiqo, syai. Minasyaiqonir rajim. A'udzu billahi minasyaiqonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan billah. Dibuka lagi lebih tipis. Billah. Jangan a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaiqon. Ingat, ini syaitan memang kebanyakan saya pengalaman ngajar asal Al-Fatihah masih sering terjadi pantulan pada lafaz syaitan. Nah, ini masih dihindari. Jangan asyaiton. Ditahan ya. Asyai. Ya. Asyaiton. Oke. Yang lagi silakan. A'udzu billahi. Dibuka lagi. Nah, kayak antum senyum aja, Pak. A'udzu.
Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. oke. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. bis. Lebih tipis lagi. Bis, Ya, bis. Bismillahirrahmanirrahim. nah ini juga sama antum. Tadi masih ada kayak campuran kho pada huruf h. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada kayak orokan tapi sedikit. Masih jelas desahan haknya, tidak ada campuran dari huruf kho ataupun huruf lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi ikhwan mungkin mudahnya di daerah jakun, yang mudah balik ya. Di daerah jakun kita tuh terasa desahan huruf h yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau akhwat mungkin bayangkan aja di bagian tengah tenggorokan kita. Jadi jangan arwah. Kalau arwah itu naik ke atas ke makhrajnya huruf kho. Nah ini tidak diperkenankan. Coba saya lagi diulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan ar-Rahman. Lebih dibuka lagi. Jangan o. Jangan ar-Rah. Jadi yang tipis itu, yang tebal itu hanya ro. Sementara alifnya itu tipis. Jadi ar-Ro. Jangan ar-Ro. Jangan or-Ro. Tapi ar-Ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Untuk yaumi itu wawunya lebih dilenturkan ya. Jadi jauh. Ya, jangan jauh. Jadi kayak seakan-akan kayak slow motion. Jauh, tapi langsung benturan pada sifat din itu lebih dijelaskan. Jauh. Maliki yaumi. Yang lagi? Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Atas Yaumiddin. Ya, diulang lagi. Maliki yaumiddin. Nah, itu masih nyampur dengan tak tuh. Yaumiddin. Jangan ada campuran tak situ. Yaumiddin. Jelaskan tak? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, cukup. Barakallah. Selanjutnya akhwat ya, gantian ya. Akhwat silakan, 2 orang. Kalau akhwat nggak ada, ini ada Mas Kamil yang mana? Ustaz Kamil. Akhwat ada yang mau coba? Anatan Mustawan. Tunggu dulu. Akhwat nggak ada yang mau coba ya? Udah, boleh deh. Mustawan ya, silakan. Pak Mustawan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk ainnya masih kurang dapat, Pak. Masih au kayak tadi. Masih au. Jelaskan hamzah dan ain. Ya, jadi 2 huruf ini kadang masih sering terjadi kesalahan ya. Jadi hamzah jelas, ainnya nggak jelas. Jadi mesti jelas dua-duanya. A'udzu. Jangan a'udzu, tapi a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lagi-lagi nanti untuk syaiton ya, ini mungkin hampir semuanya tadi saya lihat. Jangan mantul. Minasyaiton. Jadi jangan minasyaiton. Masih banyak. Kenapa? Karena kita tidak memberikan sifat ya dengan sempurna di situ. Kalau kita memberikan dengan sempurna, kita taruh ya, ai. Langsung ai, insya Allah nggak mantul. Tapi kalau kita nggak sempurna, ay, jadi jadi luntur ya. Jadi itu jadi mantul sehingga tidak diperkenankan. Nah, jadi mesti dijelaskan. Coba saya lagi, Pak Mustawan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Poknya tadi udah bagus, syai'nya udah bagus, tapi poknya tadi masih seperti tempo, masih tak. Ya, jadi kurang tebel. Minasyaiton. Minasyaiton. Ya, baik. Coba diulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi diulang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah mi ya, itu kasrohnya lebih jelas. Jangan bismil mil. Jadi seperti e. Jelaskan kasrohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, maknya tadi disebutkan. Maknya itu jangan sampai berlebih dari 2 harokat. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Ar-Rahmanirrahim. Jadi itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini lebih dibuka. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi. Ya. Rabbil Jadi Alamin. jangan nyampur P. Tadi masih nyampur tadi Rabbi. Jadi masuknya ba, keluar P. Nah, itu tidak diperkenankan. Rabbil Alamin. Rabbil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. A-nya kayak kita senyum, jangan A. Nah, memang tadi saya lihat sebagian masih banyak yang ngucapin vokal A itu ke bawah A. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya. Vokal A yang benar dalam bahasa Arab itu adalah menyamping seperti kita senyum A. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, jangan Ar, ya tadi gimana tuh? Ar-Rahman, jadi Ar-Rah, jadi apa ya? Tidak sempurna. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi diulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya, Pak, jangan berlebihan. Jangan lebih dari 2 huruf maksudnya. Jadi Ar-Rahmani. Kita mau ucapin mani itu ada 2. Jadi nggak perlu sampai Ar-Rahmanir. Itu jadi 3. Ya cukup Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki. Maknya lebih tipis. Maliki. Maliki yaumiddin. Masih mau. Ma. Maliki ma. Ya. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Satu lagi silakan. Afan Pak Ikhwan. Ya, Afan, ya. Afan jenab duluan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, di sini juga udah zuhur ternyata ya, insyaallah. Oke, kita cukup saja. Nanti yang yang pengen latihan bisa japri saya. Latihan, yang penting latihannya sesuai dengan yang sampai hari ini. Misalnya sampai ayat 4 ya udah sampai 4 aja. Gitu ya, boleh japri, ikhwan ataupun akhwat, kita bisa lanjutkan di grup atau di japrian. Semoga Allah berkati kita semua. Kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.